Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ainaya Alifia Lahfan. Ana fi marhala ar-rabi'ah min qism al-lugha al-arabiyyah min fasl al-alif fi jami'ati Syekh Nurjati Cirebon. في هذه فرصة قصيرة أريد أن أشرح لكم جميعا عن طريقة مباشرة metode langsung في تعلم اللغة العربية. Antakil bil lugha al-Indonesia. Ismahuli an antakila bil lugha al-Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, karakteristik, peran guru, peran siswa, dan kedudukan materi dalam metode langsung atau thariqah mubasyirah. Langsung saja. Latar belakang thariqah mubasyirah. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya teori naturalisme terhadap pembelajaran bahasa sebagai hasilnya itu ada teori qawaid tarjamah, metode gramatikal terjemah yang dilandasi oleh prinsip-prinsip rasionalis ataupun filosofis. Pada akhir abad ke-19 menjelang ke-20 itu penelitian ilmiah tentang psikologis dan linguistik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang mana sudah jelasnya rancangan kurikulum dan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan. Langsung saja di sini ada thariqah mubasyirah, asal muasal pada metode langsung. Asal muasal metode langsung ini merujuk pada abad ke-17 yang dipelopori oleh John Locke. Nah, akan tetapi pada abad ke-17 ini metode langsung ini belum penerapannya itu belum berkembang sangat pesat. Nah, pada abad ke-19 metode langsung ini sudah mulai eksis, yang mana tatkala negara Prancis ini mulai mengaplikasikan metode langsung di sekolah-sekolah yang formal yang ada di sana. Pada akhir abad ke-19 dikembangkan dan dirancang. Jadi pada akhir abad ke-19 thariqah mubasyirah, metode langsung ini sudah mulai dikembangkan dan dirancang dengan tujuan modern dalam linguistik dan psikologi. Nah, setelah berkembang dan dirancang dengan tujuan dalam linguistik dan psikologi, barulah metode thariqah mubasyirah ini dikenal dengan metode direct method. Kenapa dikenal dengan metode langsung atau direct method? Karena pada metode ini tuh pada metode langsung di sini adanya interaksi langsung antara kata dengan benda, ungkapan dengan gagasan dengan perantara ibu. Ya, begitu latar belakang adanya thariqah mubasyirah metode langsung. Lanjut, sekarang kita membahas tentang tujuan. Apa sih tujuan dari thariqah mubasyirah? Nah, tujuan dari thariqah mubasyirah salah satu yaitu otomatis kita mempelajari bahasa, tujuan utama yaitu agar kita bisa berkomunikasi. Akan tapi di thariqah mubasyirah ini salah satu tujuannya itu bisa berkomunikasi dengan bahasa asing itu secara spontan, terus menjaga agar pembelajaran bahasa Arab tetap berorientasi pada kemampuan berpikir dan memahami bahasa secara cepat. Jadi tujuan dengan adanya thariqah mubasyirah metode langsung ini siswa itu tidak hanya bisa berkomunikasi secara spontan, akan tapi siswa juga bisa menjaga orientasi bahasa Arab ini dalam berpikir dan memahaminya itu secara cepat. Nah, sekarang kita berpindah ke karakteristik thariqah mubasyirah, karakteristik metode langsung. Apa sih karakteristik dari metode langsung ini? Di sini saya akan memaparkan beberapa karakteristik dari thariqah mubasyirah. Nah, karakteristik thariqah mubasyirah yang pertama yaitu mengedepankan aspek ujaran satu bahasa ketimbang aspek tulis. Jadi, pada metode langsung ini karakteristik itu sangat mengedepankan ke ujaran bahasa atau speaking atau takalumnya kita dibandingkan dengan tes tulis. Nah, dibandingkan dengan aspek tulis atau aspek kitabahnya. Terus yang kedua yaitu menekankan pembelajaran kosakata dan kalimat-kalimat yang sering ditemukan peserta
didik. Selain yang kedua, menekankan pembelajaran kosakata. Jadi pada Toriko Mubashiro, metode langsung ini sangat menekankan, guru ini sangat menekankan kepada siswa dalam pembelajaran kosakatanya. Kosakata, penguasaan vocabulary, kosakata al-mufradat dalam dan kalimat-kalimat yang sering digunakan pada di daily activity, kehidupan sehari-harinya. Terus karakteristik yang ketiga, pada Toriko Mubashiro, metode langsung ini sangat menekankan pada kalimat ungkapan dan kalimat-kalimat yang sudah disiapkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Jadi sangat ditekankan dengan kalimat ungkapan dan kalimat-kalimat yang sudah disiapkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Al-mithal, contohnya kayak ungkapan sobahul khair, sobahun nur. Nah, itu suatu ungkapan yang mana nanti guru bisa menerapkan langsung pada siswanya. Terus yang keempat itu ada materi bahasa. Jadi karakteristik dari metode langsung ini, materi bahasa yang disajikan itu secara bertahap. Jadi materi bahasa yang ada pada metode langsung ini tuh guru mengajarkan kepada siswanya itu secara bertahap. Maksud dari secara bertahap ini apa? Yaitu bertahapnya itu dari mengenal yang konkret ke yang abstrak. Jadi nggak langsung ke abstrak ya. Terus bentuk kalimat aktif ke kalimat pasif. Terus dari tingkatan yang mudah ke tingkatan yang sulit. Terus dari kalimat yang sederhana ke kalimat yang kompleks. Jadi semuanya itu tuh materi bahasanya itu sangat bertahap, ada tahapannya, marhalah-marhalahnya itu. Terus karakteristik yang terakhir yaitu menekankan pada kelancaran berbahasa tanpa mengesampingkan ketepatan berbahasa, baik segi ucapan maupun gramatikal. Jadi karakteristik dari Toriko Mubashiro di sini, metode ini tuh sangat menekankan pada kelancaran berbahasa. Intinya ya udah, siswa bisa berbahasa, takalum bil lugha wa bil khusus bil lugha al-arabiyah. Terus tanpa mengesampingkan ketepatan berbahasa, baik segi gramatikal atau baik jadi ya udah, yang penting anak itu bisa takalum, ngomong tanpa kita nggak mementingkan apa sih gramatikalnya benar apa salahnya. Ya seperti itu dari karakteristik Toriko Mubashiro metode langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam metode langsung Toriko Mubashiro. Mada peran guru di Toriko Mubashiro ini, otomatis kita pasti paham lah, mafhum. Guru ini memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah proses belajar mengajar ya. Nah, sebagaimana guru di sini dalam metode Mubashiro ini sebagai orang yang mengarahkan sekaligus diarahkan ketika ia mengajar di kelas. Kenapa guru disebut orang yang mengarahkan dan diarahkan ketika ia mengajar di ruang kelas? Karena guru ini sudah dikendalikan oleh kurikulum, yang mana kurikulum, terus rencana pembelajaran dan buku materi ajar yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi ketiga konteks ini ya guru tuh harus bisa mengendalikannya dengan sebaik mungkin. Jadi guru mengarahkan dan juga mengarahkan kepada siswa dan juga diarahkan oleh kurikulum, rencana pembelajaran, buku materi ajar yang sudah disiapkan. Seperti itu. Nastamir ila syarhi peran siswa ya. Peran siswa pada Toriko Mubashiro atau metode langsung. Peran siswa pada metode ini, pada Toriko Mubashiro, otomatis peranan siswa ini sama halnya itu seperti peranan guru. Siswa memiliki peran yang sangat penting. Nah, pada hakikatnya siswa itu dipaksa dan dibebaskan untuk memilih. Ya, siswa memiliki peran yang sangat penting sama halnya seperti guru. Tapi pada metode langsung, pada Toriko Mubashiro ini, pada hakikatnya siswa ini tuh dipaksa dan tidak dibebaskan untuk memilih. Kenapa siswa dipaksa dan tidak dibebaskan untuk memilih? Itu karena siswa terikat dengan kurikulum yang sudah dirancang dan buku materi ajar yang sudah disiapkan. Jadi karena siswa itu harus
mengacu ya, maksudnya mengacu pada kurikulum yang sudah dirancang dan buku materi yang sudah dipersiapkan. Maka dari itu mau nggak mau peranan siswa ya harus dipaksa dan dibebaskan untuk memilih mau seperti apa kayak gitu. Wal akhir asyarhu min hadhihi tariqah mubasyirah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan materi. Kedudukan materi. Apa kedudukan materi tariqah mubasyirah ini? Kedudukan materi tariqah mubasyirah ini yaitu menyesuaikan. Jadi kedudukannya itu ya menyesuaikan dengan tingkat perkembangan bahasa siswa. Jadi pada metode ini kedudukan materinya ini tuh sangat menyesuaikan dengan perkembangan bahasa siswa itu seperti apa, baik dari segi komponen kosakatanya ataupun komponen lainnya. Ya, wa narju minallah an yusahil umurana fi ta'allumil lugha al-arabiyyah. Farubbama aktafi minni wa astaghfi minkum. Hadza asyarhu minni. Syukran ala ihtimamikum. Wa akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.